Pada Desember tahun 2019, negara Cina melaporkan beberapa kasus penyakit pernapasan manusia, penyakit yang lalu disebut dengan COVID-19. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Penyakit ini ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Seseorang dapat tertular COVID saat menghirup udara yang mengandung virus jika jaraknya terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi, dan dapat juga tertular dengan bersentuhan dengan permukaan benda yang terkontaminasi virus COVID-19 jika orang tersebut menyentuh bagian mata, hidung, atau mulutnya. Jika kita melihat kondisi perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia sekarang, lonjakan kasus yang terjadi di beberapa pekan terakhir semakin hari semakin mengkhawatirkan, baik kasus konfirmasi positif maupun kasus kematian. Meningkatnya kasus COVID-19 secara signifikan membuat pemerintah mengeluarkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan juga berpengaruh besar pada berbagai sektor, khususnya di sektor kesehatan. Salah satu contoh yang berpengaruh di sektor kesehatan adalah himbauan penutupan layanan klinik gigi sementara oleh Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Hal ini tidak lain disebabkan oleh alasan utama, yaitu dalam melakukan pemeriksaan gigi, jarak antar dokter dan pasien itu tidak bisa dilakukan kurang dari 1 meter, dan pasien perlu membuka mulut saat diperiksa, yang dimana membuka mulut dengan jarak yang dekat sangat rentan terhadap resiko penularan virus. Melihat tingginya resiko tersebut, Persatuan Dokter Gigi Indonesia pada tahun 2020 sudah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk menunda ke dokter gigi jika tidak dalam kondisi yang darurat. Lalu, apa saja kasus darurat di kedokteran gigi? Yang termasuk kasus gawat daruratan gigi adalah nyeri gigi, trauma pada wajah, pendarahan yang berlebihan, abses atau bengkak yang disebabkan infeksi bakteri, nyeri akibat tumbuhnya gigi geraham ketiga, dan juga trauma pada gigi yang menyebabkan gigi patah atau terlepasnya gigi. Lalu, kalau kasusnya non-darurat, bagaimana kita tetap mendapatkan perawatan kesehatan gigi dan mulut selama masa pandemi? Salah satu alternatif yang dapat kita gunakan dalam mendapatkan perawatan selama pandemi COVID-19 adalah dengan teledentistry. Teledentistry adalah layanan alternatif yang menggabungkan bidang kedokteran gigi dengan teknologi dan telekomunikasi yang melibatkan pertukaran informasi klinis dan gambar jarak jauh untuk konsultasi gigi dan perencanaan perawatan. Manfaat dari adanya teledentistry sendiri yaitu meningkatkan diagnosis dini, memfasilitasi pengobatan penyakit mulut yang tepat waktu, mempermudah komunikasi antara tenaga kesehatan, meningkatkan akses perawatan untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan atau daerah tertinggal, serta tentunya mengurangi atau menghilangkan resiko penularan dari COVID-19. Teledentistry sendiri terdiri atas beberapa bagian, diantaranya telekonsultasi, telediagnosis, teletriase, dan telemonitor. Telekonsultasi sendiri merupakan bentuk teledentistry yang paling umum dilakukan, di mana pasien atau tenaga kesehatan lokal dapat melakukan konsultasi dengan dokter gigi via telekomunikasi. Telekonsultasi sendiri dapat bermanfaat di masa pandemi COVID-19 ini, di mana dapat membantu pasien dalam melanjutkan terapi selama masa karantina dan isolasi. Yang kedua, telediagnosis. Telediagnosis menggunakan teknologi untuk bertukar gambar dan data ketika melakukan diagnosis suatu masalah kesehatan. Yang ketiga, teletriase. Teletriase melibatkan penggunaan teknologi dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pasien mana yang berisiko tinggi dan pasien mana yang dapat dengan aman jika tidak mendapatkan penanganan medis segera. Dengan adanya teletriase, pasien tidak harus melakukan perjalanan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat terbebani oleh faktor sosioekonomi dan juga geografis di berbagai tempat. Yang keempat, telemonitor. Telemonitor melibatkan penggunaan teknologi dalam memonitoring pasien pasca perawatan gigi yang membutuhkan kunjungan secara berkala ke dokter gigi untuk melihat kemajuan dari hasil perawatannya.
Penggunaan telemonitor dapat menggantikan kunjungan fisik berkala dengan kunjungan virtual untuk melihat hasil perawatan dan kondisi penyakitnya. Lalu, di Indonesia sendiri, apakah sudah ada teledentistry? Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa penyedia layanan aplikasi yang menyelenggarakan teledentistry, seperti Halodoc, Halodokter, dan bahkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah merancang sebuah aplikasi konsultasi interaktif secara daring melalui aplikasi Sehatpedia yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Di bidang teledentistry sendiri, sudah ada penyedia layanan aplikasi khusus berbasis jaringan dan aplikasi yang dikenal sebagai gigi.id dengan 4 fitur utama yang dimiliki, yaitu Info Gigi Sehat. Info Gigi Sehat berisi informasi kesehatan seputar gigi dan mulut sebagai bentuk edukasi untuk masyarakat pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang kedua, Klinik Gigimu memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengetahui lokasi fasilitas kesehatan dan klinik gigi terdekat dari lokasi. Yang ketiga, Dokter Gigimu, yaitu fitur yang menampilkan profil masing-masing dokter gigi sehingga memudahkan masyarakat berkonsultasi dengan dokter gigi pilihan melalui obrolan secara interaktif. Yang keempat, Periksa Gigimu. Fitur ini memudahkan pengguna aplikasi memeriksakan gigi dan mulutnya hanya dengan mengirimkan foto ke dalam aplikasi untuk didiagnosis lebih lanjut oleh dokter gigi. Cara menggunakan aplikasi ini cukup mudah, yaitu kita hanya perlu membuka aplikasi dan membuat akun terlebih dahulu, lalu membuat kartu pasien sebagai syarat administrasi dengan mengklik bagian kiri bawah, lalu mengisi formulir yang sudah ditentukan. Selanjutnya, kita dapat dengan mudah menggunakan fitur yang sudah ada. Misalnya, jika kita ingin melakukan chat dengan dokter, kita dapat mengklik fitur chat dokter, lalu memilih dokter yang sesuai pilihan kita, dan klik konsultasi, lalu klik kartu pasien yang telah kita buat, lalu akan muncul rincian pilihan waktu, jumlah pembayaran yang diperlukan, tempat mengisi keluhan yang dimiliki, dan juga terdapat fitur penambahan foto untuk memudahkan proses konsultasi. Setelah mengisi seluruhnya, kita lalu melakukan pembayaran dan selanjutnya tinggal menghadiri konsultasi pada waktu yang sudah dipilih. Terlepas dari beberapa manfaat dari teledentistry, di Indonesia sendiri masih mengalami beberapa kendala, seperti belum adanya sistem perizinan secara nasional, kemungkinan terjadinya penyadapan data medis dan gigi pasien yang dikirim secara elektronik, dan di komunitas yang kurang terlayani seperti di pedesaan, masih kurangnya infrastruktur untuk kebutuhan internet dan kemampuan baca tulis pasien tetap dapat menjadi kendala dari penggunaan sistem teledentistry. Selain itu, tidak adanya pemeriksaan fisik secara langsung yang dilakukan oleh dokter kepada pasien membuat para tenaga kesehatan belum bisa memberikan diagnosa secara pasti melalui teledentistry. Paling jauh, dokter gigi hanya akan memberikan kemungkinan diagnosis disertai dengan pembanding lainnya. Dengan adanya kekurangan tersebut, tidak serta-merta mengurangi manfaat teledentistry khususnya dalam keadaan pandemi saat ini. Teledentistry terbukti menjadi salah satu alternatif yang paling baik dalam mendapatkan perawatan kesehatan gigi dan mulut tanpa adanya risiko penularan virus COVID-19. Jadi, tunggu apa lagi? Jagalah kesehatan gigi dan mulutmu di saat pandemi dengan teledentistry.